Dek, dikit lagi, Dek. Terakhir soal laki-laki hubungan golongan Ibrani saya beri nama kamu Muhammad Darwis. Semua itu ada tempatnya, sesuai aturan gitu loh. Iya, tapi tidak sesuai dengan ajaran Islam dan sunnah Rasul. Hus, ngawur kamu itu. Menghayati Al-Quran dan sunnah Rasul itu dengan hati, bukan dengan akal toh. Oh, iki kebelinger jenenge. Kadang orang terpleset itu bukan karena dia bodoh, tapi karena dia dikuasai oleh akalnya saja. Mas, atur sempat mas. Ongkos. Sopo muazin hari ini? Loh, kok ditanya diam saja? Sopo? Darmawi Kiai. Kau anak ketip Amin Abu Bakar yo? Kiai. Hei, Ndoro, kok malah ngelamun? Jadi kapan mau dilamar, Ndoro? Kok tanya aku? Ya tanya Mas Darwis lah. Kalau aku sih malam ini juga ayo. Kalau aku sih selak kesuwun, Ndoro. Selak ngaki. Ah, kamu. Orang gampang mengubah keadaan. Ini soal keyakinan, apalagi didukung oleh kekuasaan. Dengar ya Wis, sekalipun jabatanmu sebagai penghulu, belum tentu kamu punya kekuasaan untuk berbuat apa saja. Kamu bisa dimusuhi, diasingkan, malah bisa dipecat oleh si Sultan, seperti Pak Demu ini. Saya pengen pergi haji Pak De. Saya ingin belajar ke Mekah. Aku sudah dengar itu dari si Nur. Tapi untuk apa sih belajar jauh-jauh? Saya ingin mendalami Islam Pak De. Mendalami Islam. Berapa banyak kiai-kiai di kauman itu yang pergi ke Mekah? Sekali atau dua kali itu, tapi tetap bodoh. Bodoh soal agama. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Sekarang tak mau makan ya, kalau bapak mengizinkan, saya harus makan apa itu. Siapa deh? Majalah ini kan dilarang, mas. Benar nggak mas? Majalah ini diterbitkan oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abdul. Orang membahas Islam dan Mesir dan membawa Islam jalan dengan perkembangan zaman. Jadi saya pikir tidak ada bermasalah, mas. Iya, tapi kan mereka tidak harus ketika menerbitkan majalah itu. Pemikiran mereka tidak pengaruh dengan kaum komunis dan kaum Yahudi. Yang penting semua pembaruan itu untuk umat. Iya kan? Bukan sebaliknya. Sekarang kan kamu sudah pintar, udah jadi haji yang mabrur. Kapan menikah, Le, atau? Mumpung semuanya lagi ngumpul. Dimas, selama kamu pergi ke Tanah Suci, adikku Walida itu selalu membaca surat-surat yang kamu tunjukkan padaku. Ia berpikir dan membayangkan bahwa surat-surat itu ditunjukkan untuknya. Apa yang menjadi berharga bagi laki-laki adalah mempunyai istri yang solehah.
Tugasku sudah selesai. Sekarang kamu yang akan melakukan amanah keluarga. Sudah keyakinan. Titipkan amal ini ke kamu. Gunakan sebaik-baiknya. Kanti pengucap Bismillahirrahmanirrahim. Dalu menikah Kiai Ahmad Dahlan bin Haji Abu Bakar katetepaken dados Ketip Masjid Ageng Keraton Ngayogyakarta Hadi Ningrat. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Al-Islam wa ad-din wa rahmatan lil alamin. Merahmati siapapun yang bernaung di bawahnya, baik orang Islam maupun bukan Islam. Merahmati artinya mengayomi, melindungi, dan membuat damai. Tidak mengekang, membuat takut, membuat rumit dengan upacara-upacara dan sesaji. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, bahwa sesungguhnya aku begitu dekat dengan makhlukku, maka sembahlah aku dengan sungguh-sungguh, dan mohon ampun, maka niscaya aku akan mengabulkannya. Jadi dalam yang dibutuhkan dalam berdoa hanyalah sabar dan ikhlas, bukan imam, kiai, ketib, apalagi sesaji, tetapi langsung kepada Allah. Saya kira adimas panjenengan niku butuh nasihat. Sejak kepulangannya dari Tanah Suci, pemikirannya sudah terpengaruh. Saya tidak menolak ijtihad, tapi hati-hati. Sesuatu yang baru belum tentu benar buat kita. Misi Kiai, Ya, enggak Mas. ini masjidnya bukan ke arah timur laut. Oh iya, arah timur laut. Kenapa masjidnya diarahkan ke timur laut ya? Ah, ini disesuaikan dengan jalan ini supaya enak dilihat dan enak dipandang mata, Dimas. Salah kiblat. Maksudnya piye, Dimas? Semua masjid mengarah lurus ke barat, termasuk masjid besar. Bahkan ada yang mengarah ke timur laut, Kang Mas. Ini tidak benar, kecuali Masjid Panembahan Senopati di Kota Gede. Saya juga sudah berdiskusi dengan Sebek Jampek di Bukit Tinggi. Dan ini yang juga menjadi masalah mereka, Kang Mas. Kita harus betulkan. Orang gampang, Kang Mas, mengubah kiblat masjid gede. Kiai penghulu mesti orang setuju. Sekedap, Kang Mas. Sebelum kita berbicara dengan Kiai penghulu, kita berbicara dulu dengan Kang Mas Warahnur. Beliau kan kepala berjamaah masjid besar. Aku ra yakin, ora angel kui. Masjid besar itu sudah berdiri lebih dari setengah abad. Menyalakan kiblat sama dengan menyalakan ngarso dalam sebagai pemanut agama. Ngerti kowe? Khalifah itu juga manusia, Kang Mas. Tidak luput dari kesalahan. Khalifah Utsman bin Affan saja pernah melakukan kesalahan sehingga menimbulkan perang saudara. Pendapatmu itu harus dibuktikan. Mana anakku? Sini. Ini yang diundang siapa saja ini? Banyak Pak De, ada Pak Kiai, Muhammad Fakih, Abdul Hamid Kempuyangan, Abdullah Siraj Pakualaman Pak De. Arah kiblat masjid besar itu salah. Apa yang membuat jenengan yakin bahwa arah kiblat itu benar? Sekedap, Kiai. Berdasarkan ilmu falak, Pulau Jawa tidak lurus dengan Mekah. Jadi tidak ada alasan untuk kita mengarahkan kiblat kita lurus ke arah barat. Karena bila kita mengarah ke barat, maka kita mengarah ke Afrika. Lagi pula, kita tidak perlu membongkar masjid. Kita hanya mengubah arah kiblat kita ke 23 derajat dari arah semula. Ketika Allah memerintah Rasulullah SAW memindahkan kiblat dari Al-Aqsa ke Al-Haram, beliau berputar 180 derajat. Apakah bisa yakin kalau itu benar? Kebenaran hanya milik Allah, Kang Mas. Manusia hanya sebatas berikhtiar. Kelihatannya gambar itu buatan orang kafir. Saya pernah melihatnya di kantor kufron. Kalau kita mengarahkan kiblat berdasarkan gambar itu, sama saja kita kafir. Hati-hati oleh dengan kaum kafir dan munafik.
Mereka melakukan berbagai macam cara untuk mempengaruhi gimana kita. Udahlah. Dimas Dahlan ini sudah melenceng, harus diluruskan. Jika tidak diluruskan, maka keluarga kita akan melenceng semua. Panjenengan yang lebih pantas meluruskan. Siapa yang berani lancang seperti ini? Oh, astagfirullahalazim. Sopo? Ini pelanggaran, Kiai. Siapa yang berbuat? Saya tidak akan menghukum kalian jika memang kalian yang berbuat. Ada 4 orang anak muda yang berani melakukan selancang ini. Mohon sewu, Kiai. Banyak anak muda di kauman ini, Kiai. Bagian besar yang merawat masjid ya anak-anak muda. Orang mungkin mereka selancang ini. Kalau memang yang melakukan itu anak-anak saya sendiri akan bertindak. Saya melakukannya, Pak Adi. Bocah rusak, ngerti apa masalah agama? Menurut saya, Kidaran itu benar, Pak Ade. Dahlan itu sopo? Kanjeng Nabi, Gusti Allah. Dahlan itu menuso, iso ae salah. Padahal mau iki penghulu, diangkat langsung karo Sinuwun. Orang gampang dari penghulu. Jadi yang kamu lakukan itu menurunkan derajat kedudukanku dan meremehkan pengetahuan agamaku. Ngerti gue? Jamaah Masjid Gede menurun, pindah ke Langgar Kidul. Sebagai kepala jamaah, pripun niki Ki Lurah? Lagi pula, saf Langgar Kidul miring, orang mengikuti Masjid Gede. Beres ke? Suamimu itu sudah melenceng terlalu jauh. Kalau kamu diam saja, kamu ikut dosa. Saya percaya Mas Dahlan punya alasan atas perbuatannya. Dia orangnya sangat hati-hati. Iya, kalau suamimu hati-hati, tidak akan melawan Kiai Penghulu lah. Sebenarnya siapa yang Mas Dahlan maksud melawan? Suami saya, Kiai Penghulu, atau Mas Dur sendiri? Saya tidak tahu siapa yang benar. Saya hanya perempuan, dan kewajiban saya hanya menuruti suami saya. Itu yang benar menurut saya. Mari sebelum buka puasa, kita buka pengajian hari ini dengan membaca surat Al-Maun. Surat ini membahas tentang menyantuni anak yatim dan rakyat miskin. Pengepul dan Kiai, sudah 4 kali pertemuan yang selalu kita bahas pasti surat Al-Maun. Padahal di Al-Quran ada 114 surat loh Kiai. Supaya berapa banyak yatim piatu dan rakyat miskin yang kamu santuni, Le. Buat apa kita mengaji banyak-banyak tetapi hanya dihafal? Mari kita membaca salat Al-Maun bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin. الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiai, saya mendapatkan amanat untuk menyampaikan surat ini dari Kiai Penghulu, Kiai. Saya tidak bisa menutup langgar saya. Sampaikan maaf saya kepada Kiai Penghulu. Saya tidak akan menutup langgar saya. Pangapunten Kiai. Jawaban saya tetap sama. Sampaikan maaf saya kepada beliau. Kiai, kalau Kiai tidak mau menutup langgar ini, maka Kiai Penghulu sendiri yang akan membongkarnya dengan paksa. Berarti selama ini saya berada di lingkungan yang salah. Para sederek sedaya, kita harus melindungi kewibawaan masjid besar. Takbir, Allahu Akbar. 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 Mana kiai kafir? Ono po iki. Enggak ada kiai kafir di sini. Kan semua yang kafir. Tuh, bocah cilik.
Takbir! Allahu Akbar! Dahlan, woi, Dahlan. Ya Allah, Ki, mau apa ya manungsa sing ngakone koyo ngene Ki? Ya Allah, Kang Mas, iki kirana apa to iki? Kowe yakin ada murah pamit? Mboten lah Kang Mas. Bade kemana? Ayo mulai. Dengan dukungan aku, ayo mulai. Dan keluargamu masih sangat dibutuhkan. Ini, turun lagi langgarmu. Gak usah dipikir. Ini uang tabunganku. Aku krungu saka bahane. Katetepan menikah dalam pilih kagem. Jadi kawontenan boten ingkang sae. Awal zaman politik, etis ning negeri Walanda. Lahir juga pemikiran-pemikiran ning tanah Jawa. Zamane wis gesek. Saka perang zaman dadi perang pikiran. Merga kuwi pikiran-pikiranmu itu juga banget dibutuhke. Nuwun pangapunten sinuwun. Langgitan dalam boten dibetahaken wonten kauman. Kauman iku kan sepuplek. Ora mungkin cukup nggo nampung pikiran-pikiranmu iku. Dibutuhke wadah kang luwih gedhe lan luwih jambar saka kauman. Aku duwe rencana nggo kowe sing luwih apik. Munggaho kaji mongko kraton sing gragati. Sinauni maneh ilmu agama sinambi serawung hubungan kalian sarjana saka Mesir, Syria dan Madinah. Lungaira ingkang Mekah iku saora-orane bakal nglarem konflik ing kauman. Saudara-saudara, kita harus berpikir cerdas. Kalau bangsa kita bersatu dan kita sama-sama meludah, Belanda pasti akan tenggelam. Kita akan mendirikan suatu perkumpulan. Apa namanya, Tri? Muhammadiyah. Yang artinya mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Perkumpulan ini untuk masyarakat umum. Sebagai masyarakat akan mendirikan agama baru. Lalu, siapa yang akan menjadi pengurusnya, Kiai? Kalian dan saya lah yang akan menjadi pengurusnya. Tapi kita harus mendaftar dulu sebelum mendirikan perkumpulan ini. Apakah saya harus mengizinkan perkumpulan yang dibuat oleh Dahlan? Itu terserah Kiai. Kalau begitu, saya tidak mengizinkan perkumpulan yang dibuat oleh Dahlan.
Bukankah si Dahlan ingin menjadi presiden? Siapa yang ingin menjadi presiden, Kiai? Dahlan hanya mengajukan menjadi presiden atau kepalanya. Apakah Anda sudah mengerti? Astagfirullah. Saya tidak tahu harus berbuat apa dan berkata apa. Kalau tidak berkenan berkata, tidak usah dipaksa. Kita sama-sama umat muslim, kita saudara. Benar Kiai, bersama saudara, kita harus saling mengingatkan, menjadi khalifah bagi umatnya. Sebaiknya, kita bisa memimpin dari kita terlebih dahulu. Setiap manusia punya hak untuk membuat dirinya benar. Kita sama-sama menjaga kewibawaan agama kita. Yang tahu kebenarannya hanyalah Allah. Kita sebagai umatnya hanya bisa doa dan ikhtiar. Kita hidup singkat, tapi bukan hanya untuk kita, tetapi untuk orang banyak. Walaupun surat resmi berdirinya Muhammadiyah belum keluar, tetapi hari ini saya nyatakan sebagai hari lahirnya Muhammadiyah pada tanggal 12 November 1912. Alhamdulillah.